Oke, kita coba belajar lanjutan dari materi yang kemarin. Kita sudah sampai model ya kemarin, tapi kita coba beberapa hal kita akan coba lagi karena yang mau kita buat sekarang ini eh, sebuah halaman yang mungkin belum teman-teman buat ya. Jadi kemarin sudah membuat halaman, tapi kita coba lagi untuk membuat sebuah halaman gitu ya, baru. Jadi kalau di sini kita lihat belum ada storage ya teman-teman ya. Belum ada storage di sini, berarti kita coba jalankan. Mungkin di sini kita buka dokumentasi dari Laravel-nya. Gimana caranya buat storage? Sebenarnya gampang ya, PHP Artisan Storage Link ya. Tapi enggak apa-apa, kita cek aja biar teman-teman tahu ya nyarinya di mana. Jadi nyari aja Laravel gitu. Terus storage. Nah, ini PHP Artisan Storage Link bisa kita coba masukkan di sini di folder tempat kita naruh Laravel-nya. Oke, sudah terbuat harusnya. Dan kita cek ya teman-teman ngarah kemana. Jadi kalau kita ke public, ini storage-nya kita klik, ini ngarah kemana? Ternyata ini ngarahnya ke public teman-teman. Jadi ini sudah mengarah ke folder public. Jadi kalau saya ke Laravel storage app public ini, kalau kita masukkan sesuatu di sini, misalnya saya membuat new text file gitu, kayak gini, harusnya ketika saya ke public storage ini sudah masuk ya sini. Ini ada ya file teksnya. Kita hapus, berarti ini masuknya ke publiknya. Kadang kalau teman-teman yang kita pelajari kemarin, kita bisa setting ke tempat yang lain ya teman-teman. Contohnya bisa ke storage app. Nah, misalnya di dalam app ini belum masuk ke publik gitu. Jadi bisa disetting ke publik atau ke lokal. Ini lokal ya. Kalau yang ini publik gitu. App lokal ini, app ini lokal, publik ini ya publik gitu ya. Kemarin kita belajar settingannya bisa dari env dan lain-lain ya. Misalnya ini mungkin kita buka pakai Visual Studio Code. Ini sudah nggak butuh ya, kita tutup aja. Di env kita bisa cek ini pakai lokal ya di sini ya. PNV-nya lokal, tapi nggak tahu masuknya kok ke publik ya. Database-nya masih ini, bisa kita ganti ya teman-teman, MySQL. Ini buat saya ya teman-teman. Kalau teman-teman yang lain ya, mungkin sama sih ya. Kalau lokasinya di lokasinya di dalamnya komputer masing-masing biasanya pakai MySQL seperti ini karena kita pakai SM tadi kan ya. Lalu kita bisa coba lihat di phpMyAdmin sudah ada belum database Laravel itu. Kalau belum kita buat, atau nanti kita bisa pakai database yang lain. Jadi database yang sudah ada Informatika ini, belum ada Laravel. Itu kita pakai Informatika aja. Teman-teman bisa pakai Laravel yang kemarin dibuat ya, dilanjutkan. Kalau saya pakai Informatika ini. Oke, mungkin settingannya seperti ini aja teman-teman ya. Yang lain kan sudah ya. Cuma database-nya aja karena ini masih kosong. Kalau kemarin nyoba-nyoba saya pakai yang web hosting ini di sini, tapi sekarang kita nyoba di lokal belum ada database-nya. Jadi saya buat tabel dulu ya teman-teman. Baru tabel user ya.
Kita buat tabel mahasiswa, mahasiswa, NIM, nama. Kalau kemarin contoh saya IPK besar semua gini ya, boleh teman-teman. Semester, IPK-nya mau besar semua boleh, mau kecil semua boleh, cuma diingat-ingat kalau besar semua berarti ya hati-hati. Ini kita kemarin pilihnya bukan INT ya, tapi INT aja sudah cukup nih. INT tapi kita kasih unsigned alias tidak ada minusnya, nama ini varchar 100, semester ini tiny INT, unsigned juga, IPK-nya float ya. Terus NIM ini bukan auto increment ya, jadi auto incrementnya tidak kita centang tapi primary. Save. Ini yang kemarin teman-teman sudah buat. Kalau mau buat dosen juga silakan, tapi sementara masih mahasiswa. PHP serve-nya belum kita jalankan ya teman-teman. Kita buat ini dulu, view-nya ya. Jadi di dalam resources views kita buat mahasiswa gitu ya. Tapi mungkin mahasiswanya kita masukkan ke folder teman-teman. Foldernya mahasiswa. Di dalam mahasiswa kita buat file namanya mahasiswa titik. Sebenarnya indeks itu enggak apa-apa ya. Indeks titik blit titik php biar enggak mahasiswa gitu ya. Jadi indeks titik blit titik php di dalamnya mahasiswa. Isinya apa? Sebenarnya isinya kita bisa ngambil dari punyanya Bootstrap ya teman-teman. Sebenarnya saya sudah download berkali-kali ya Bootstrap ya, tapi nggak apa-apa kita ngambil dulu. Kita download Bootstrap yang terbaru. Downloadnya di saya lupa. Ini ya download 5.33. Oke, karena agak lama ya sini ya. Compile CSS dan JS ini kita bisa download. Oke, kita save dulu. Ini ya sudah selesai. Kita ambil. Kita pindah ke mana? Ke dalamnya folder storage app public karena di sini tadi lokasinya. Kita ekstrak. Kita hapus rar-nya. Ini namanya kita hapus disknya ya, biar lebih singkat 533. Ini kita cut, kita taruh di luar. Kita hapus. Jadi kalau Anda lihat di sini di dalamnya storage app public ada folder Bootstrap 5.3.3 di dalamnya CSS dan JS. Itu ya. Lalu kita ngambil dokumentasinya aja. Kita ngambil yang ini ya. Walaupun nanti kita ganti linknya yang CDN jadi lokal ya. Bentar, kita hilangkan. Kita besarkan dulu ya teman-teman biar kelihatan agak panjang. Oke, ini nanti kita ganti, ini juga kita ganti. Kita ganti jadi apa? Kita coba nanti pasti nggak jalan. Storage ya, dari storage langsung pergi ke Bootstrap 53 ya. Kita ngopi aja namanya biar nggak salah. Kita copy juga ini. Kita taruh di bawah. Jadinya gini ya. Jadi yang untuk atas ini storage Bootstrap 53 CSS, Bootstrap min CSS, yang bawah storage Bootstrap 53 JS, Bootstrap bundle
main.js. Ini kalau kita jalankan belum bisa, kita panggil dulu pakai apa namanya, root ya, di web.php kita buat yang baru, atau kita panggil controller ya, berarti kita buat controller dulu. Nanti videonya nggak sampai selesai teman-teman, katanya teman-teman minta videonya dipotong-potong, jadi kita buat dulu controller, nanti kalau sudah jalan kita berhenti, kita buat videonya, kita lanjutkan ke yang lain ya. App http controller, di sini kita buat baru bisa atau pakai kemarin ya, php artisan make controller. Saya nggak nyari soalnya nanti kelamaan nih, biar cepat. Teman kita sudah buat mahasiswa minus ya, resource. Oke, jadi harusnya di dalam sini sekarang ada mahasiswa ini ya. Terus indeksnya kita manggil tadi ya, return si filenya view. Di view ini kita panggil file index, tapi indeksnya di dalam folder mahasiswa, berarti mahasiswa titik index ya teman-teman. Gitu ya. Mahasiswa ini foldernya, kalau ada folder lagi berarti titik apa titik apa titik apa. Jadi titik ini gantinya garis miring teman-teman ya. Jadi titik indeks ini nama filenya. Kita save. Ini belum kita ganti ya. Mahasiswa. Ini return controller ya. Sudah saya install belum? Ntar kita lihat extensionnya. Namespace. Harusnya sudah sih, saya lupa tapi. Ntar lihat sih yang sudah kita install. Kok nggak mau keluar? Oh, kosong ya. Saya belum install apa-apa. IntelliFans kita install. Buat yang belum tahu, kemarin ini salah satu yang kita install ya. Terus namespace resolver. Internetnya mungkin agak ini ya teman-teman ya. Mungkin kita pause dulu sebentar ya. Saya install yang penting-penting dulu. Oke, maaf. Tadi internetnya agak lemot. Kita install Laravel Blade Snippet, Spacer, IntelliFans sama namespace resolver ya. Kalau kita tutup, tujuannya buat apa? Teman-teman lihat sendiri di sini ya. Baru ada Illuminate ini ya, root. Terus ini kita ganti jadi mahasiswa. Nah, ini muncul ya, mahasiswa berupa. Kalau sudah install namespace resolver, kita bisa ketik dan muncul ini, pilihan ini bisa kita klik. Nah, di atas muncul nih kebutuhannya kita ya, yaitu kita pakai kelas mahasiswa di dalamnya app http controllers gitu ya. Ini adalah kelas. Fungsi yang kita panggil adalah index. Kurang lebih seperti itu ya. Kenapa kok bermasalah? Bermasalah kayak ini. Return. Kita cek deh. Search controller. Ini ya, user control class. Bener ya? Apa yang membuat merah ya? Oh iya, maaf. Copy paste ini gini ya. Kalau copy paste kita jadi memakai tulisan-tulisan yang tidak perlu. Oke, gitu ya.
mahasiswa U.2 nya kurang 1, mahasiswa ini adalah kelas, kita manggil fungsi indeks. Oke, masih ada yang indeksnya petiknya biru. Udah gitu ya teman-teman ya. Harusnya kalau kita panggil, ntar kita jalankan dulu ya. PHP. Oke, jalan, kita copy ini. Garis miring mahasiswa. Oke, ada errornya. Select bintang from session. Oh, ini ya. Berarti belum saya setting ya. Maaf, ini saya juga baru install di komputer saya. Biasanya saya pakai yang online. Session. Ini ganti jadi file. Save, tutup aja. Refresh. Oke. Yang muncul malah hello world. Bener ya, di dalamnya mahasiswa controller manggil indeks ini, indeksnya kita pindah sini, manggil indeks, indeksnya tulisannya hello world. Pertanyaannya apakah jalan storage bootstrap ini, kita coba ya. View pack source, pack source yang mana? Ini ya, kita coba klik. Oh, jalan ya teman-teman. Ini juga kita klik, jalan ya teman-teman. Buat yang nggak jalan teman-teman ya, nggak masalah kalau jalan. Kalau yang nggak jalan kita bisa tambah ini teman-teman, aset. Gitu ya. Jadi ini di dalamnya aset. Dan ini nggak akan jalan asetnya teman-teman. Malah error. Kenapa? Karena ini kode PHP atau lebih tepatnya kode bleed. Jadi kalau gini, ini aset ya, saya klik malah nggak jalan ya. Karena ini kode bleed. Tentunya harusnya di dalamnya, maaf, kurung, bener ya, kurung kurawal ini ya. Di dalamnya ini. Gitu teman-teman. Nah, jadi kurung kurawal, aset, lalu alamatnya itu tadi diikuti dengan kurung kurawal, diikuti dengan titik komanya, jangan lupa. Ini bisa ditutup, dihapus ya, nggak penting. Biar nggak terlalu panjang. Itu kalau CDN butuh itu, tapi kini kita nggak pakai CDN, sama ini juga integrity dan lain-lain. Bisa dihapus, yang butuh, loh ada yang hilang. Ada yang hilang, ntar. Yang harus ada, keikut kehapus adalah style sheet-nya ya. Rel style sheet ini jangan hilang. Biar tahu kalau itu adalah kode CSS nih ya, rel style sheet-nya jangan dihapus. Kita coba jalankan lagi. Nah, tetap isinya ini. Nah, tetap bisa dibuka ya teman-teman. Bedanya sekarang ditambah nih, linknya lengkap. 127.0.1.1800 8000 baru itu ya. Kalau ini kan langsung ya. Kalau ini ada tambahannya. Itu. Jadi bisa pakai aset nih teman-teman. Kalau nggak bisa jalan, langsung storage ini nggak bisa jalan, jangan lupa dikasih aset ini, dan ini lebih menjamin jalan ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak jalan, pastikan itu ikut di dalamnya. Oh, asetnya ini kurang petik. Oh, nggak set. Oh, bener ya, petiknya di dalam sini. Belum saya buat yang bawah, belum ya, ngopinya. Makanya, kopi itu hati-hati ya teman-teman. Kalau ngopi itu hati-hati. Ada yang hilang kayak tadi juga. Ada yang kurang dan lain-lain. Dengan gini harusnya aman ya teman-teman ya. Gini ya. Kalau diklik ya jalan ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman bootstrapnya. Kita masukkan ke dalamnya folder public dan kita gunakan. Silakan teman-teman coba. Kita lanjutkan ke video berikutnya ya.